Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali rubrik informasi Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Ferlita Furi, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kegiatan makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 3 Bau-Bau berjalan sesuai rencana. Para guru mempersiapkan pembagian dengan baik. Para siswa pun mengikuti arahan guru sehingga pelaksanaan kegiatan MBG berjalan dengan baik. Sejak dimulainya kegiatan pembagian makan bergizi gratis di SMA Negeri 3 Bau-Bau, pihak sekolah telah mempersiapkan diri. Agar pembagian MBG berjalan dengan baik, pihak sekolah telah membentuk tim khusus yang beranggotakan para guru. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembagian MBG dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau, Laude Mustafa SPD mengatakan program ini disambut baik para siswa. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah sehingga program MBG ini dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 3 Bau-Bau, alhamdulillah berjalan lancar, tertib. Anak-anak juga sudah paham tentang bagaimana mereka makan, mengambil ompreng di tempat penyimpanan sementara dan sebagainya. Sehingga kemudian karena mereka sadar bahwa mereka mendapatkan manfaat yang besar dengan keberadaan MBG ini. Seperti itulah di SMA Negeri 3 Bau-Bau sampai hari ini masih aman-aman saja, kemudian tetapi tidak kemudian melupakan atau mengabaikan kewaspadaan baik itu siswa maupun tim pengelola MBG di tingkat satuan pendidikan dalam hal ini di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Para guru mengatakan selama kegiatan MBG, khususnya di SMA Negeri 3 Bau-Bau, para siswa telah diberikan arahan. Bahkan cara pembagian makanan telah disesuaikan dengan kelas masing-masing. Untuk ketertiban dalam pengantrian pengambilan makanan itu didampingi oleh wali-wali kelas. Dan mereka masuk di dalam kelas dengan tertib setelah berdoa dan makan bersama didampingi oleh wali-wali kelasnya, maka mereka juga akan mengembalikan beserta pendamping wali kelas. Jadi untuk omprengan itu aman, tidak ada kendala. Siswa juga menyambut baik, apalagi menu yang disiapkan dalam program MBG memenuhi keinginan. Selama ini MBG-nya sudah bagus, berjalan lancar dan tidak ada keluhan apapun. Kami juga sangat senang karena makanannya sangat enak. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengadakan program makan bergizi gratis. Sejauh ini tidak ada kendala yang dialami khususnya di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Sebanyak 30 siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau menerima bantuan seragam sekolah dan baju olahraga. Bantuan ini berasal dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang disalurkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Para siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau mendapat bantuan seragam sekolah dan baju olahraga dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Kegiatan penyerahan disaksikan langsung oleh Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau 7 Oktober 2025. Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau Laude Mustafa SPD mengharapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh siswa sebaik-baiknya, utamanya dalam meringankan beban orang tua siswa. Penyaluran bantuan diawali dengan penyerahan secara simbolis oleh kepala sekolah. Kemudian para siswa menerima melalui wali kelas masing-masing. Ya, jadi ini bantuan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dengan baik. Kalian harus bersungguh-sungguh bersekolah di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Bantuan ini disambut senang para siswa dan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangaruka, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Insinyur Hugua. Perkenalkan, nama saya Anzal Ardisa, saya dari murid SMA Negeri 3 Bau-Bau dari kelas 10X Merdeka 1. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas pemberian seragam sekolah dan baju olahraga.
Saya siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau atas nama Warahmat Syariah dari kelas 10-2 bisa berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Untuk Bapak, terima kasih atas pakaiannya dan baju olahraganya. Terima kasih. Usai menerima bantuan, para siswa kembali melanjutkan kegiatan belajar di kelas masing-masing. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau kembali membuka kegiatan pelatihan jurnalis untuk siswa. Agenda ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Bahkan jurnalis kini menjadi ekstrakurikuler andalan di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Para siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau yang tergabung dalam klub jurnalis kembali mengikuti kegiatan pelatihan. Kegiatan pembukaan berlangsung pada Sabtu 4 Oktober 2025. Pembina klub jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau Batin SPD mengatakan, pelatihan ini sebagai bentuk pembekalan bagi siswa, khususnya bagi yang berminat ingin mengetahui kegiatan jurnalis. Jadi peserta diharapkan bisa menyimak atau bisa menyerap materi yang diberikan, karena di dalam pelatihan ini mereka langsung bersentuhan dengan aktivitas kegiatan, misalnya meliput kegiatan ada di sekolah, terus mereka juga belajar kameramen, editor, presenter, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan jurnalis. Ya, sejauh ini mereka cukup antusias untuk mengikuti itu. Semoga ini awal yang baik untuk mereka untuk mengembangkan minat dan bakat. Siswaan SMA Negeri 3 Bau-Bau Dr. Randus Musafiu berharap para siswa dapat meningkatkan pemahaman khususnya dalam bidang jurnalis. Apalagi selama ini SMA Negeri 3 Bau-Bau telah beberapa kali menjuarai lomba hingga tingkat nasional, khususnya cabang film pendek. Saya berharap ada manfaat yang diperoleh, bahwa dengan kegiatan ini para peserta bisa meningkatkan literasi media yang pasti itu bisa menunjang kepercayaan diri mereka. Di sisi lain, para siswa sebagai peserta juga menyambut baik kegiatan ini. Banyak di antara siswa yang tertarik untuk memahami beberapa hal yang diajarkan dalam klub jurnalis. Di antaranya menjadi kameramen, reporter, presenter, hingga editor. Karena di jurnalis saya ingin melatih minat dan bakat saya menjadi reporter, menjadi fotografer, videografer, dan membuat berita, dan melatih public speaking saya. Ini telah menjadi agenda tahunan khusus di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Di pesisir pantai kota Bau-Bau masih melakukan budidaya. Maklum, tak lama lagi musim badai akan datang. Mereka harus mengumpulkan hasil panen untuk dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas petani rumput laut di pesisir kota Bau-Bau semakin padat. Setelah beberapa bulan melakukan kegiatan budidaya rumput laut, kini para petani mulai memasuki masa penjemuran. Maklum, tak lama lagi kegiatan budidaya akan berakhir. Menurut para petani rumput laut, kegiatan budidaya diperkirakan berakhir pada November 2025 mendatang, sebab mulai memasuki musim barat. Saat itu kondisi laut mulai tak bersahabat dan menghambat kegiatan budidaya. Biasanya bulan 4 sudah mulai, sampai bulan 12. Saya kan kendalanya juga kalau musim barat sini berombak. Jadi kasih semua tuh. Menurut petani, selama kegiatan budidaya, banyak kendala yang dihadapi, mulai dari kondisi alam hingga serangan hama pada rumput laut. Untuk mengantisipasi hal ini, para petani tak putus asa dan memberikan perlakuan khusus untuk bibit rumput laut. Meski demikian, ada yang mengaku terpaksa harus membeli bibit baru karena bibit sebelumnya terserang hama. Selama ini, saya punya agar ini dia kena penyakit. Lalu kita tidak kurang berhasil. Nah, terus saat ini setelah kurang berhasil, kita jemur, baru beli bibit yang baru. Sebagian besar para petani rumput laut juga selama ini berprofesi sebagai nelayan. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau
melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam rubrik informasi Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau kali ini. Saya Ferlita Puri, mewakili kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.